Orang-orang yang hebat di luar sana mengerti tentang psikologi masyarakat. Tentang psikologi orang dalam mengelola uang. Dimainkanlah. Ya, kebanyakan dari kita harusnya beli rendah, jual tinggi. Tapi psikologinya gimana? Justru pada saat kita lihat saham naik, kita tahan, kita nggak mau jual. Betul nggak ya? Sampai pada saat titik tertentu turun, baru mulai takut. Begitu turun, mulai takut, lalu jual. Padahal harusnya kita tahan. Bergeserlah. Tahun 1933 bergeser. Dari krisis Amerika geser ke Jepang. Karena tahun 1989 Jepang sempat bubble juga. Bahkan sampai terjadi koreksi tahun 1994. 1997 pindah ke Asia. Ya, tahun 1997-98 pindah ke Asia. Nah, di Asia termasuk Indonesia kenanya tahun 97-98. Nah, yang menarik adalah ketika terjadi krisis, kita bisa bertahan karena UKM kita bagus. Karena UMKM mikro kita tough, kuat. Ya, sektor real kita kuat. Bahkan 2008 kita juga mengalami krisis yang cukup heboh, dunia mengalami krisis, sektor real kita masih oke. Tapi yang menarik adalah sekarang kita sedang mengalami sebuah fenomena di mana indikator makronya positif. Jadi makro, Indonesia makro bagus. Kita punya ekspor bagus, import juga bagus, dan seterusnya lah. Semua berita yang disampaikan oleh para politician di luar sana mengatakan Indonesia bagus. Tapi actually, tidak diakui bahwa daya beli kita menurun. Tidak diakui. Oh, katanya pindahlah ke mana, ke online. No. Kita tidak lagi membeli dengan cara yang sama. Itu yang benar. Kita tidak membeli dengan cara yang sama. Dulu kita boleh dirangsang dikit belanja. Sekarang diskon pun, atau kalau ada produk bagus pun, kita tunggu diskon baru kita belanja. So, itu artinya apa? Bukan hanya daya beli, tapi orang akan semakin cerdas dalam memilih sebuah produk. Nah, kalau begitu, kita bisa membangun sebuah bisnis yang bisa bertahan dalam krisis. Dan bisa jadi kalau saya flashback ke tahun 97-98 ketika saya melakukan introspeksi, dan tahun 2006 ketika saya 2007-2008 ketika saya membantu klien-klien saya mengatasi masalah krisis, ternyata ada ciri-ciri yang saya temui. Ciri-ciri pertama adalah business owner yang bagus atau business owner atau bisnis yang sukses dan bertahan adalah yang pengusahanya bisa bagi waktu antara keluarga dan bisnis. Artinya apa? Ketika bisnis sedang turun, keluarga tidak ngerongrong. Nah, itu dia. Keluarga nggak ngerongrong karena mendapatkan perhatian yang cukup dari kepala keluarganya atau dari pengusahanya. Yang menjadi masalah adalah ketika bisnis tidak bagus, lalu keluarga mulai nuntut dan akhirnya membuat pikiran tidak bisa jernih dalam berpikir. Lalu kemudian yang kedua adalah semua pengusaha yang sukses dan bertahan lama adalah pengusaha yang punya mentor. Hampir semua pengusaha yang hebat dan bertahan, mereka mencoba untuk mendekati mentor-mentor mereka dan minta advice dari mentor. Bisa mentor, bisa coach, bisa consultant, bisa orang yang lebih tinggi, bisa orang yang punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik. Wajib punya mentor atau seorang pelatih atau coach. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah mereka bisa belajar dari setiap kegagalan. Jadi meskipun terjadi penurunan, mereka sangat-sangat punya kesadaran yang tinggi untuk menemukan apa sih sebetulnya yang bisa saya pelajari dari kegagalan-kegagalan yang dilakukan atau yang terjadi sekarang ini. Nah, yang terakhir adalah ciri yang kelima, punya planning. Nah, itu dia. Punya planning. Planning adalah sebuah teknik yang akan membuat seorang pengusaha fokus dengan sebuah tujuan dan terarah dengan tindakan-tindakannya. Jadi ketika terjadi krisis ataupun saat terjadi boom, planning inilah yang memandu kita.
Planning inilah yang membawa kita menjadi lebih dahsyat, lebih sukses, lebih makmur.